Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-Nya dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi nafas kehidupan, karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Ajar kami diberi pengertian baru, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah Alkitab jauh sangat bernilai. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang direkamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, nilai atau harga sebuah Alkitab untuk Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI, harganya tak lebih dari Rp200.000. Untuk mendapatkan Alkitab juga tidaklah sulit karena tersedia di toko-toko buku dan sebagainya. Namun jangan sekali-sekali saudaraku menyamakan nilai Alkitab dengan buku-buku yang lain. Meski dilihat dari harganya tidak terlalu beda jauh. Isi Alkitab sangat jauh bernilai dibanding buku yang lain karena Alkitab berisikan firman yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Alkitab adalah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, dan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan manusia. Jika kita perhatikan situasi dan segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan semua nubuatan itu tidak berasal dari kehendak manusia, tetapi oleh dorongan kuasa Roh Kudus seperti tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21 demikian. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi keistimewaan Alkitab. Alkitab berkuasa mengubah hati manusia dan mengkoreksi kehidupan manusia, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab dapat mengubah seseorang yang jahat menjadi baik. Mantan narapidana bisa menjadi hamba Tuhan. Uang, kekayaan, jabatan tidak dapat mengubah hati manusia.
Tetapi firman Tuhanlah yang dapat melembutkan hati yang keras, bahkan dapat meleburkan hati yang telah membatu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, Alkitab berkuasa menuntun manusia kepada Tuhan Yesus. Hal ini diakui oleh Daud. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus adalah pokok, pusat pemberitaan dan harta termahal yang terkandung di dalam Alkitab. Mari mengajak saudara-saudaraku untuk lebih giat lagi membaca, memperkatakan, mendengar dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan jauh sangat bernilai karena tulisan-tulisan yang ada di dalamnya mengandung kuasa dan menuntun manusia kepada keselamatan kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus, bimbinglah agar kami diberi kerajinan dan ketekunan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.